Halo Sobat Joker, kembali bersama saya Achilles Joker yang akan mengulas beberapa saham menarik terkait IHSG dan bagaimana potensi IHSG di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan support teman-teman Sobat Joker kepada channel YouTube saya, kepada grup Telegram kecil, dan di lini masa stok bit saya. Hari ini saya akan mengulas beberapa saham yang menarik, kemungkinan berpotensi menghasilkan cuan di minggu depan. Baik, langsung saja saya akan share screen. Composite ditutup hari Jumat, ditutup dengan merah di 6065, terhenti di area resistennya di 6104, hampir saja karena high kemarin itu di 6103. Mengapa market sangat sepi kemarin? Karena ada beberapa sentimen dari Fed tapering, di mana suku bunga Amerika Serikat nantinya akan dinaikkan, sehingga menggairahkan beberapa ekonom dan investor untuk menabung lagi di Amerika karena jumlah suku bunganya yang naik. Namun ada juga sentimen Amerika yang ingin menarik menyeluruh seluruh mata uang edaran dolar sebagai bukti perekonomian mereka akan kembali berjalan. Di satu sisi kita sudah diumumkannya tax amnesty, di mana tax amnesty ini yang akan dilakukan Kementerian Keuangan sebagai operator pemerintahan, dan yang akan dipajakan itu ada dari aset, tanah, properti, dan jumlah tabungan yang kemungkinan bisa dipajakkan dengan minimal kepemilikan aset itu 5 miliar. Ini juga menjadi sentimen yang cukup kurang memuaskan ya, karena pada kondisi sekarang pandemi corona, orang-orang yang memiliki aset lebih dari miliar itu terkena dampak. Sebagai stimulus juga untuk ekonomi Indonesia untuk memotong hutang-hutangnya. Ya, mau gimana lagi, kita butuh dana besar untuk memastikan proses pergerakan ekonomi di Indonesia ini terus berjalan. Maka dari itu langkah yang ditempuh bukan tidak mungkin adalah memajaki orang-orang hebat di Indonesia. Namun di posisi lain kita sebagai trader kecil dan retail ini juga berkontribusi, karena setiap transaksi pajak ada pada saat di saham, baik secara ODT, swing trade maupun investor. Setiap pembelian-pembelian itu ada pajaknya, dan ketika menjual kita juga ada dipajak. Ya, kita juga ada kontribusinya, tetapi kontribusi kita kecil. Baik, kita akan kembali lagi pada IHSG. IHSG kemungkinan besar akan ditarik pada area 5.951 sampai 5.947 untuk melunasi hutangnya. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, karena candle ini bearish engulfing-nya sudah terbentuk. Kemungkinan kita berharap pada area 6011 tidak ditembus, karena sebagai area trendline support. Namun jika tembus, ya kita pastikan cash is king. Jangan sampai teman-teman pada banyak beli ketika di atas, dan pada saat diturunkan kalian pada jualan. Itu sudah kebalik ya sistemnya.
bagusnya itu kita ambil di bawah, jual di atas, bukan ambil di atas, jual di bawah. Oke, kita lihat sentimennya, apakah Indonesia terlalu riskan ketika IHSG ini cenderung ditarik lagi ke bawah untuk meretest area base-nya. Ya, area base-nya akan diuji dulu. Jika langsung ambles, ya kemungkinan besar terburuk di 5.833 sampai 5.814. Kita berdoa saja bahwa kemarin hanya koreksi sehat dan ingin menutup area gap. Baik, ada 5 saham yang menarik menurut saya yang sudah bisa dikoleksi dan sudah bisa dilirik. Yang pertama ada film. Saham film ini pada tanggal 12 Juni kalau tidak salah akan mengadakan kegiatan RUPS. Saya sudah melakukan riset. Ini merupakan area supportnya, area support yang cukup kuat, di mana area support ini sudah menjadi area resisten pertama kali dan resisten kedua kali, jebol dengan volume yang besar, kemudian naik, lalu retest lagi di support ini, resisten become support. Resisten become support ini di area 412 sampai 402. Jika film di area tersebut, maka saya sudah bisa pastikan area akumulasi. Ini sudah menjadi area akumulasi terbaik ya, pada di area resisten become support. Jika menyentuh di area ini, ya kita cicil aja 10-50 lot per hari. Jika ditanya di mana area taking profitnya, kita akan menguji area supply-nya di 494 sampai 484. Dengan risk reward-nya jika close di area kurang dari 400, maka itu sebagai area stop loss. 400 di area stop loss. Area akum kita di 412 sampai 402 dan TP kita di 486. Risk reward yang didapat 6,33, cukup bagus. Kita bisa mulai pelan-pelan akum untuk saham film dengan mengambil potensi momentum di RUPS pada tanggal 12 Juni. Lalu ada saham kedua, Mayora Indah, salah satu saham konsumer yang cukup mandet di antara sektor-sektor yang lain. Sektor konsumer adalah sektor yang cukup lama akibat pandemi ini. Jika dilihat, volume tipis-tipis ini sudah menandakan masa akumulasi sudah dimulai. Ketika pada area base, pada area support, akumulasi sangat kuat, kemudian naik, kemudian turun lagi, hampir menyentuh area support kembali, tetapi sideways-nya ke atas. Kita bisa lihat secara garis trendline mantul di area trendline dan membentuk hammer. Kemudian ada posisi tweezer bottom yang menandakan bahwa antara buyer dan seller itu tekanan buyer jauh lebih kuat. Jika lihat potensinya secara osilator RSI dan stokastik sudah masa akumulasi. Jika teman-teman bertanya di mana area kita akan beli, saya pastikan jika break 2600, maka saham ini udah bisa kita entry. Jika break di area 2600, maka TP pertama kita di
40 dan TP kedua itu di 2700. Area stop lossnya di 2580. Cukup dekat memang, karena kita akan memakai Mayora Indah ini bukan untuk swing trade tetapi day trade saja. Ini adalah saham day trade, jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan bahwa akan kita hold untuk swing, karena saham konsumer belum terlalu menarik pada saat masa-masa pandemi ini. Stop loss di area 2580, entry di 2600, taking profit pertama itu di 2640 dan taking profit kedua di 2700. Secara EMA juga sudah menarik, sudah menandakan area demandnya di EMA 20 dan hampir mengcross di EMA 50. Jika ini cross, ya kita konfirmasi bahwa tanda bullish sudah terjadi pada saham Mayora Indah. Secara pattern juga ini adalah pattern descending symmetrical triangle ya. Pola break ke atas ya cukup kuat. Jika teman-teman ingin swing, jika memang benar break, maka potensi kenaikannya sesuai dengan lebar patternnya, yaitu di 2950 80. Untuk swing trade ya, kalau untuk swing trade kita harus ambil cukup kuat lagi resikonya. Jika benar-benar ambil, maka potensi risknya 2,71 dengan asumsi jika break 2490, maka saham Mayora bisa dibuang dulu. Cukup riskan untuk sekarang saham konsumer, tetapi jika teman-teman memang tipe swing trade, saya sarankan swing trade entry 2600, TP di 2980 sesuai lebar pattern, stop loss di kurang dari 2490. Jika swing trade teman-teman menarik untuk Mayora Indah, bisa entry juga sama, tetapi untuk day trade kita ambil di TP 2640 dan 2700. Oke, saham kedua ada Apik. Apik ini sudah menarik, mengapa? Karena Golden Cross EMA 20 dan EMA 50. Hasil riset saya, jika terjadi Golden Cross pada sebuah emiten di EMA 20 dan EMA 50, berarti tanda bullishnya sudah siap diluncurkan. Apik ini sudah retest beberapa kali area trendline resistennya dan terus mengalami false break. Nah, di sini secara osilator sudah mengalami fase akumulasi yang hampir mendekati jenuh beli. Volume 3 hari hijau, tapi candle hari ini ditutup break effect point, close-nya di 770 sehingga tidak ada pergerakan. Jika saham ini berhasil break di 780, potensi kita TP itu di 805, TP2 itu di 790. Ini untuk day trade ya. Sekali lagi, saham yang saya ulas hari ini adalah untuk day trade.
karena masih terlalu riskan untuk kita swing trade di kondisi IHSG yang cenderung akan menurun. Ya, begini. Entry di 780, stop lossnya jika kurang dari 770. Baik, saya akan buat dulu rencana plannya, takutnya sobat joker salah paham. Day trade, entry 780, stop loss di 775, kurang dari 775, dan TP 1 di 790, dan TP 2 di 05. Oke, ini untuk day trade. Apakah ada potensi ke 850? Bisa saja, asalkan break untuk minggu depan itu dibutuhkan volume yang besar. Jika volume kita kecil, ya kita juga cenderung konfirmasi bahwa bandar belum entry di saham APIC. Saham APIC sudah bisa dilirik dan dilihat untuk minggu depan. Kemudian ada saham kios. Berhasil mantul di area Fibo retracement di 0,618, yang saya lihat ini juga merupakan salah satu area demand karena ada beberapa candle dan beberapa candle dengan ekor jumlah besar, dan dikonfirmasi ada area pantulan di area tersebut, maka ini merupakan area demand. Kita bisa menyatakan bahwa pantulan saham kios ini di area 725 sampai 690 merupakan area demand. Secara osilator, golden cross, stokastik, RSI juga sudah berada di fase akumulasi lagi, bukan fase distribusi. Volume setelah menurun dan area penjualan sudah berakhir, maka area pembelian sudah bisa dimulai. Kemudian jika teman-teman berpikir di mana kita TP, apakah kita sudah telat untuk saham kios? Belum, menurut saya. Mengapa? Kios tertahan di area 865. 865 ini merupakan area resisten cukup kuat ya. 865 ini area resisten cukup kuat. Jika berhasil break di 825, maka kita ambil, maka kita bisa TP di 960 dan 1020 dengan stop loss jika kurang dari 810. Ini apakah ini cukup besar? Ya cukup besar riskannya, tapi karena volatilenya kita bisa ambil poin-poin penting-penting saja. Ya, ini trading plan-nya. Jika break 870 kita bisa entry untuk TP pertama di 945 dan TP kedua di 1020. Entry-nya di sini. TP satunya, TP 2-nya, stop loss. Oke, untuk kios sejauh ini menarik karena volume pada hari Jumat itu juga menarik ya, cukup besar.
dan hampir melewati 3 area jenuh jual di titik 3 hari berturut-turut pasca akumulasinya cukup besar. Lalu saham terakhir adalah saham yang saya pikir sudah sangat bisa dilirik bagi investor maupun trader yang suka dividen-dividen besar. Ada saham ADMF. Saham ADMF ini merupakan saham finance yang bergerak di bidang pinjaman dan asuransi mobil. Setahu saya sudah berada di fase akumulasi secara osilator RSI dan secara osilator stokastik. EMA 20 dan EMA 50 hampir melakukan golden cross, yang menandakan jika EMA 20 dan EMA 50 golden cross, kemungkinan besar bullish trennya sudah bisa dimulai. Apakah sekarang sudah bisa masuk dan bisa entry? Sudah bisa. Mengapa? Kemarin ADMF itu sempat ada hutang di area 7.950 sampai 8.000. Ada 50 point space, kemudian ditutup dan membentuk base. Base ini merupakan base pijakan dan mantul juga di area demand-nya. Demand adalah resisten become support yang sangat kuat. Biasanya resisten become support merupakan area support terkuat. Area base sudah selesai dan pijakan sudah mantap, maka untuk kita swing udah bisa masuk. Menurut saya ADMF akan terlihat kuat posisinya jika berhasil break di area 8.200 ini. Merupakan area break yang cukup kuat menurut saya dan mengkonfirmasi bahwa swing low nya sudah siap, karena posisi sekarang adalah posisi pada bearish flag pattern ya. Area take profit optimal saya di 8550, dan jika teman-teman mau entry, saya sarankan pastikan dulu 8.200 merupakan area titik entry untuk memastikan swing low-nya terkonfirmasi. Stop loss-nya itu saya jauh di bawah di 7950. Itu tuh area stop loss-nya. Ini salah satu ulasan saya untuk swing trade. Sedangkan 4 saham yang lainnya tadi ada Film, Mayor, Apik, dan Kios itu merupakan saham day trade ya. Ini sama swing trade. Karena jika posisi ADMF ini mantap, kemungkinan besar saya bisa hold lama untuk menyicip dividennya di tahun depan. Karena posisi sekarang banyaknya laku dan terjual mobil serta motor ya, terutama kendaraan pribadi yang dikarenakan sentimen-sentimen pemerintah. PNNBM itu sempat 0% dan daya beli masyarakat terhadap mobil itu tinggi, maka asuransi mobil dan asuransi jiwa juga naik seperti itu. Baik, sekian dulu atas ulasan saya. Ada 5 saham yang menarik. Yang pertama Film, yang kedua Mayora Indah, yang ketiga Apik, yang ketiga Kios, dan keempat ADMF. ADMF merupakan saham swing trade. Untuk bagi teman-teman penganut swing trade sama seperti saya, sudah bisa entry jika break di 8.200. Untuk 4 saham yang lainnya merupakan saham day trade untuk hari Senin. Semoga saja dari keempat saham tersebut bisa menghasilkan cuan untuk kita. Area entry, stop loss, dan taking profitnya sudah saya berikan. Jika teman-teman bisa disiplin, saya pastikan aset teman-teman tidak berkurang habis dan optimal kita tetap pada fokus profit. Itu merupakan area optimal kita adalah taking profit. Baik, minggu depan juga hati-hati. Saya ingatkan kepada IHSG, kemungkinan ada penutupan gap. Gap adalah hutang yang harus ditutup, dan area gap merupakan area support kecil karena kemungkinan besar akan membentuk swing low jika memang dibutuhkan
seperti konfirmasi bullish trend untuk IHSG kita. Sekian dari saya. Jika teman-teman tertarik untuk saya terus mengulas beberapa saham yang sudah bisa dikoleksi dan sudah bisa dilirik, teman-teman Sobat Joker bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, serta dukung saya di grup kecil Telegram saya, ada Sobat Joker Trader, dan di lini masa Stockbit saya yang terdapat di link deskripsi. Saya ucapkan terima kasih dan salam Sobat Joker.